Nah, kami persilakan kepada jamaah dari ibu-ibu, ada Ibu Aan Swantika. Boleh berdiri Ibu? Nah, silakan Ibu Aan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aan Swantika. Ya. Saya dari Majlis Taklim Al-Mu'awana. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, sebagai muslim kita kan sholat terus ya, sholat fardu selalu kita kerjakan tepat waktu, sholat sunnah juga gitu. Tapi kok kenapa ujian selalu datang kepada saya, dan saya juga kebetulan punya usaha itu kok nggak maju-maju gitu. Nah, apakah sholat saya itu tidak diterima atau bagaimana gitu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Ibu? Silakan. Langsung Ustaz? Langsung ya, Ustaz Fauzan, silakan. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan ujian ya. Setiap kita manusia dalam menjalani kehidupan ini tentu tak terlepas yang namanya dari cobaan dan ujian. Terlebih kita sebagai orang beriman. Apakah orang yang sholat lantas tidak diuji? Tentu tidak. Ya, justru dengan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan ujian yang Allah hadirkan, baik maupun buruk, apa tujuan Allah menghadirkan ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah ingin melihat sejauh mana kontribusi amalmu. Apakah engkau masih mau memberikan kontribusi amal yang terbaik? Ya, jadi tentu kita jadikan sebagai evaluasi dan muhasabah untuk terus merimain diri kita untuk bisa memperbaiki setiap amal ibadah kita Bunda. Ya, mungkin bukan hanya sekedar sholat atau mungkin dari hal-hal yang lainnya. Tapi yang terpenting bahwasanya tetap walaupun mungkin usaha tidak maju ya, tapi jadikan kualitas sholat kita semakin meningkat dan semakin maju. Bagaimana cara kita melihat kualitas sholat kita itu baik atau tidak? Saya teringat dengan pendapat Imam Abu Aliyah dalam kitab, dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan dari ayat yang berbunyi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa yang beliau sampaikan? Inna salata fiha thalathu khisalin. Sesungguhnya salat itu harus ada di dalamnya 3 unsur. Kita harus mampu menghadirkan 3 nilai ini dalam salat kita. Fakullu salatin, setiap salat yang di dalamnya tidak terdapat min hadhil khilal falaysa bis-salat, falaysat bis-salah. Ketika 3 salat atau 3 unsur ini tidak terdapat dalam salat kita, satu pun tidak ada, maka itu bukanlah salat, kata Imam Abu Aliyah. Apa yang beliau sampaikan? Yang pertama yaitu adalah kita harus mampu menghadirkan yang namanya al-ikhlas. Kenapa? Karena tujuan ikhlas, beliau melanjutkan penjelasannya, al-ikhlas ya'muruhu bil ma'ruf. Dengan keikhlasan ini akan mengajak kita, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan bisa jadi dengan kita menghadirkan keikhlasan, sebagaimana setiap salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah, maka insya Allah akan berpengaruh untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Kita akan mudah melakukan kebaikan yang lain dan efeknya juga kebaikan kepada kita juga. Yang kedua, apa yang harus kita hadirkan? Al-khasyah. Kenapa al-khasyah? Karena kata Imam Abu Aliyah, al-khasyah ta'muruhu atau tanhahu anil munkar. Karena rasa takut yang kita hadirkan dalam salat sebagai benteng kita untuk kita mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Jadi ikhlas itu menghadirkan, mengajak kita kepada kebaikan, dan bagaimana rasa takut yang kita hadirkan itu bisa membentengi kita. Kita kan sering mendengar istilah STMJ, betul Bapak Ibu ya? Apa itu Bu? Bukan susu telur madu jahe Bu. Sholat terus maksiat jalan gitu ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Itu bukan perkara sholat. Mungkin juga dengan dampak-dampak, kenapa? Apakah ini gara-gara sholat?
Nah kalau kita kembalikan kepada sholat kita, berarti mungkin ada 3 nilai ini yang belum bisa kita hadirkan dalam sholat kita. Jadi kita hadirkan rasa takut. Kalau dalam sholat kita mampu menghadirkan rasa takut, insya Allah dalam kehidupan kita takut untuk korupsi. Amin. Amin. Kita Amin, ya Rabbal takut Alamin. untuk mencuri, kita takut untuk berbuat zalim. Kenapa? Dalam sholat kita sudah membiasakan menghadirkan rasa takut. Dan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita hadirkan zikrullah. Selalu mengkoneksikan diri kita untuk mengingat kepada Allah. Mata kita, telinga kita, gerakan semua kita hadirkan, kita ikutkan sholat. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan, mungkin Bunda sampaikan dalam sujudnya, minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Insya Allah karena Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan salat kita meminta kepada Allah, dengan salat kita meminta munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan kita, Allah berikan petunjuk, dan apa yang menjadi hajat kita, Allah akan kabulkan. Allah turunkan rahmat dan pertolongannya untuk kita. Wallahu a'lam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Ya. Fauzan Hidayatullah atas jawaban dan juga tausiah yang disampaikan pada kesempatan segmen ini. Nah, menyambung apa yang ditanyakan oleh Ibu Aan tadi, ketika kita sudah sholat, kemudian masih saja ujian menghampiri kita, cobaan dan bahkan perekonomian kita makin seret. Namun sebaliknya, banyak orang yang tidak sholat namun justru hartanya berlimpah. Apakah kita tidak usah sholat saja? Nah ini mungkin insya Allah akan menjadi bagian bahasan dari guru kita Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.